Halo bisnis partners, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik dan bersemangat dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Isti, host yang akan menemani bisnis partner selama 1 jam ke depan dalam acara BDO Valuation Talk. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengenalkan kepada Anda semua tentang BDO. BDO adalah salah satu kantor akuntan publik, pajak, dan advisory firm terbesar di dunia. Berpusat di Brussels, Belgia, kami sudah berada di 166 negara dan lebih dari 1.700 kantor. Ini kami didukung oleh lebih dari 115.000 partner, director, dan staf profesional yang tersebar di seluruh dunia. Sedangkan untuk BDO di Indonesia, kantor pusat kami berada di Prudential Tower. Beberapa servis yang bisa kami berikan kepada klien adalah audit and assurance, advisory, perpajakan, IT, human capital and training, jasa legal, ESG and Sustainability Service, dan jasa penilai di bawah KJPP, Wawat Jatmika, dan rekan. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, saat ini sudah hadir bersama kita semua Bapak Indro Cahyono yang merupakan salah satu valuation partner di BDO Indonesia. Selamat datang Bapak Indro. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih Pak, sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk kita dapat berdiskusi dan juga sharing untuk topik yang kita angkat kali ini tentang optimalisasi aset, cara efektif pemanfaatan dan pengelolaan aset. Sebelum kita memulai diskusi, saya akan menjelaskan tentang profil narasumber kita terlebih dahulu. Pak Indro adalah penilai properti yang sudah memiliki lisensi dari Kementerian Keuangan dan sudah terdaftar sebagai penilai di pasar modal dan IKNB. Memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di market properti di Indonesia, khususnya di bidang penilaian dan konsultansi yang tentunya akan memberikan kita pandangan yang luas dan komprehensif. Nah, sekarang kita akan mulai masuk nih ke topik bahasan kita kali ini tentang optimalisasi aset. Seperti yang kita tahu ya Pak, aset itu merupakan salah satu komponen penting dalam menjalankan suatu usaha, baik itu di pemerintahan, institusi, ataupun kantor swasta ya Pak, perusahaan swasta. Nah, tiap perusahaan juga kan pasti memiliki kebijakan masing-masing dalam mengelola asetnya, supaya perusahaan akan mendapatkan hasil yang optimal nih Pak dari kepemilikan atas aset tersebut. Tapi boleh nih Pak dijelaskan kepada saya dan bisnis partner semua di sini, sebenarnya apa itu optimalisasi aset ya Pak? Oke, baik. Terima kasih Bu Isti. Selamat siang bisnis partner. Jadi sebenarnya optimalisasi itu sendiri itu asal katanya itu ada sebenarnya optimal gitu ya, optimal atau maksimal. Yaitu sebenarnya adalah jadi optimalisasi itu sebenarnya ada suatu proses ya, suatu proses untuk menjadikan dia menjadi maksimal dalam arti misalnya tertinggi atau terbaik dari suatu fungsi. Nah, kalau aset sendiri itu kan sebenarnya relatednya tuh sebenarnya dengan kepemilikan ya, kepemilikan atas suatu barang gitu atau benda. Itu bisa dimiliki oleh pribadi, bisa oleh perusahaan atau badan usaha lain gitu ya, atau juga bisa dimiliki oleh instansi pemerintah seperti itu. Nah, di sini dalam dan aset itu tentunya memiliki nilai ya, memiliki nilai ekonomis, kemudian ada nilai komersialnya dan nilai tukarnya tentu. Nah, jadi memang dalam laporan keuangan sendiri ya, jadi aktiva itu atau aset ya itu masuknya nanti di kolom aktiva gitu ya dalam neraca itu di situ juga mungkin kita bisa lihat berbagai jenis aset ya di dalam aktiva itu ya, bisa ada mungkin ada aktiva tetap, ada properti investasi atau segala macam lah ada di situ.
Nah, terus kemudian tapi secara garis besar sebenarnya aset itu hanya terdiri dari dua. Jadi aset berwujud ya atau tangible dan aset tidak berwujud intangible. Sebenarnya itu sih. Terus kemudian jadi kalau kita simpulkan ya sebenarnya optimalisasi aset itu adalah sebenarnya suatu proses gitu ya. Jadi suatu proses untuk memaksimalkan potensi dari aset sendiri, entah dari potensi lokasinya atau dari nilainya gitu ya, atau juga mungkin dari ekonominya sehingga dia memberikan manfaat gitu ya, output yang tertinggi dan terbaik bagi perusahaan atau bagi pemilik aset tersebut gitu. Maka kadang-kadang juga makanya sering optimalisasi aset itu sering dikaitkan dengan HBU ya. Kalau dalam dunia properti kita mengenal pemanfaatan tertinggi dan terbaik dari suatu aset gitu, highest and best use dari aset. Iya, oke Pak. Jadi memang optimalisasi aset itu sangat penting bagi suatu perusahaan ya Pak, supaya aset yang dimiliki oleh perusahaan itu dapat berfungsi secara optimal. Nah, tadi Bapak sempat menyinggung terkait dengan HBU ya Pak, atau highest and best use, atau biasa disebut dengan penggunaan tertinggi dan terbaik, yang kadang sering dikaitkan juga dengan optimalisasi aset. Nah, sebenarnya apakah HBU dan optimalisasi aset itu adalah semacam pekerjaan yang sama atau kegiatan yang sama atau berbeda atau seperti apa nih Pak? Ya, jadi HBU itu sendiri ya atau studi HBU ya kalau kita suka bilang ya. Nah itu sebenarnya adalah bagian dari proses optimalisasi aset itu sendiri gitu. Nah jadi kalau HBU ya atau pemanfaatan terbaik dan tertinggi dan terbaik itu sebenarnya ada beberapa faktor ya yang kita bisa lihat apakah aset tersebut HBU atau tidak gitu. Jadi pertama mungkin dari fisiknya ya, kondisi fisiknya dia bisa dimungkinkan untuk dikelola, untuk di-develop. Terus kemudian juga dari secara perizinan ya, legal atau perizinan apakah sesuai dengan pemanfaatannya akan digunakan. Kemudian juga dia secara finansial dia layak ya, artinya mendapatkan ekonomi ya dari pemanfaatan aset tersebut, dan tentunya dia akan produktivitasnya yang maksimal gitu ya terhadap penggunaannya saat ini. Gitu. Oh, ternyata HBU itu hanya salah satu bagian ya Pak dari optimalisasi aset itu sendiri. Oke. Sekarang kalau misalnya kita mau, saya mau tanya nih Pak terkait dengan dari sisi objeknya atau aset itu sendiri. Kira-kira ada nggak ya syarat-syarat di mana suatu aset itu bisa dioptimalkan, atau seluruh aset bisa kita optimalkan nih, atau seperti apa kira-kira Pak? Kadang kita juga sering mendengar tuh terkait dengan aset idle ya Pak. Nah, kalau misalnya aset idle itu bagaimana ya suatu perusahaan kok bisa sampai punya aset yang idle begitu Pak? Iya, jadi memang kalau untuk objeknya ya, objek-objek yang bisa yang bisa dipakai untuk optimalisasi aset. Ya memang ada beberapa kriteria ya, tapi sebenarnya kriteria ini sih general ya, artinya memang kalau jadi emang ada perbedaan nih antara barang milik negara atau badan milik daerah dengan yang mungkin yang dimiliki oleh swasta atau badan hukum lainnya gitu ya. Jadi memang syaratnya biasanya tuh untuk yang bisa dioptimalisasi, pertama asetnya itu idle gitu, artinya tidak digunakan gitu. Nah, terus juga secara legalitas dia clear ya, artinya kepemilikannya jelas, perusahaan memiliki aset tersebut gitu ya. Terus kemudian pemanfaatan aset yang bila nantinya akan dikembangkan itu pastinya harus disetujui oleh pemilik. Nah ini sebenarnya agak berbeda ya kalau dengan BMD ya, kalau misalnya kita ngebahasnya BMD. Jadi kalau BMD ini sebenarnya persetujuannya itu tidak harus melewati misalnya DPRD gitu ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya DPRD terlibat ya tentunya jadinya aset sulit untuk dioptimalisasi ya karena terkait birokrasi atau segala macam. Terus kemudian juga biaya-biaya ya, pasti ada biaya-biaya lah yang diperlukan untuk optimalisasi. Jadi mulai dari mungkin konsultan di awalnya, kemudian pengelolaannya sampai nanti untuk manajemen asetnya itu sendiri gitu, untuk pengawasannya gitu. Nah itu kita harapkan sih
supaya berjalan lancar optimalisasi biaya-biaya itu bisa di cover oleh perusahaan. Kalau di BMD sendiri sebenarnya di situ juga disebut sebenarnya kalau biaya-biaya itu yang nggak bisa dioptimalisasi. Jadi yang nggak bisa dioptimalisasi justru yang biaya-biaya itu yang ditanggung oleh anggarannya Pemda gitu. Jadi kalau misalnya dibiayai oleh pendapatan daerah, ya itu justru malah nggak bisa dioptimalisasi sebenarnya. Jadi artinya perlu proses yang lebih panjang lah ya seperti itu. Terus kemudian juga di sini juga ada beberapa hal, misalnya hasilnya itu diharapkan paling maksimal gitu, penerimaan atau apa ya istilahnya tuh manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh perusahaan pemilik aset itu dia akan maksimal sebenarnya seperti itu. Dan terus biasanya ini juga kalau di BMD ya, jadi asetnya yang lagi dimanfaatkan itu kan biasanya nggak boleh dijaminkan ya, karena memang dia termasuk barang milik negara atau barang milik negara misalnya gitu, atau barang milik daerah. Nah cuman memang ini balik lagi inilah nanti untuk kerjasamanya nih, bentuk kerjasamanya ya. Kalau swasta dengan swasta mungkin lebih fleksibel ya, mungkin ada beberapa pihak yang bisa menjaminkan dari aset yang lagi dioptimalisasi itu. Oke, berarti memang tidak semua aset begitu ya dapat dioptimalisasi. Jadi terutama untuk barang-barang milik daerah kita mesti merujuk lagi ke peraturan-peraturan terkait begitu ya Pak. Nah sekarang terkait dengan subjeknya nih Pak, tadi kita udah diskusi terkait dengan objek. Nah terkait dengan subjek, siapa sih subjek atau pemilik aset yang menjadi sasaran dari optimalisasi aset ini Pak? Ya, jadi kalau kita lihat subjeknya itu kan pasti penyelenggara atau dia yang mempunyai inisiatif untuk melakukan optimalisasi aset. Jadi bisa aja misalnya dari investor tentunya ya, investor atau perorangan yang mungkin dia dia tertarik untuk mengembangkan suatu kawasan gitu ya. Jadi dia bisa aja dari investor. Terus kemudian juga dari perusahaan atau institusi itu sendiri. Maksudnya kalau ini dari pemilik aset tentunya ya. Jadi dari pemilik aset dia punya keinginan. Nah biasanya memang dari pemilik aset sendiri kadang-kadang mereka menyertakan advisernya, menyertakan konsultannya untuk terlibat dalam pengelolaan aset. Terus kemudian juga ada kayak dari lembaga keuangan. Kalau lembaga keuangan kan tentunya karena memang perlu biaya tentunya ya untuk optimalisasi aset, tentunya ada kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan gitu terkait pembiayaan tersebut sih sebenarnya seperti itu. Oke. Berarti memang skalanya luas mulai dari perorangan atau investor begitu ya, begitu juga perusahaan baik perusahaan swasta ataupun pemerintahan mungkin ya Pak, juga lembaga keuangan gitu ya yang memang memiliki concern supaya aset-aset yang dimiliki oleh mereka gitu ya bisa terkelola dengan baik begitu ya Pak. Oke, selanjutnya kita akan berdiskusinya terkait dengan ini Pak. Kalau misalnya tadi kan Bapak memang menginformasikan 3 poin inilah ya, perorangan, perusahaan, dan lembaga keuangan gitu ya Pak. Berarti kayak misalnya seperti perusahaan manufaktur gitu, misalnya contohnya pabrik, atau kalau lembaga keuangan tadi perbankan gitu ya, atau misalnya memang perusahaan yang sudah berkembang menjadi misalnya sebuah hotel, itu berarti juga merupakan salah satu sasaran atau subjek dari optimalisasi gitu ya Pak ya? Iya, jadi memang aset itu sendiri kan sebenarnya cukup luas ya, kriteria aset itu cukup luas, mungkin di ini kita mungkin agak membatasi misalnya untuk tanah bangunan gitu, tapi bisa juga sebenarnya aset itu kan bisa berupa mesin, bisa berupa peralatan. Nah, tadi ada juga yang misalnya semacam intangible aset gitu ya yang tidak berwujud gitu. Itu sih sebenarnya yang menjadi perhatian gitu ya. Artinya memang nggak semua bisa dioptimalisasi, apalagi kalau misalnya aset-aset itu udah running well gitu ya. Artinya dia udah digunakan sesuai fungsinya. Dan itu kan dia nggak perlu optimalisasi sebenarnya di situ ya. Jadi memang baik manufacture atau apa itu setiap komponen asetnya harusnya kalau memang udah nggak bisa dioptimalisasi ya biasanya sih dijual kan istilahnya gitu ya. Jadi kalau udah misalnya masa umur ekonomisnya udah selesai terus kemudian udah nggak bisa dioptimalisasi lagi misalnya untuk mesin peralatan gitu ya. Nah itu dijual gitu. Tapi kita juga harus tahu gimana caranya bagaimana aset itu bisa
bisa, bagaimana kita tahu sebenarnya aset itu dia masih optimal atau enggak, kan sebenarnya masalahnya di situ kan gitu. Nah itulah sebenarnya kalau di kita tuh kadang-kadang kita harus melakukan penilaian tuh rutin tuh setahun gitu, entah setahun sekali, entah 20 tahun sekali gitu ya. Artinya kita melihat apakah aset tersebut masih memberikan manfaat atau terhadap perusahaannya gitu, seperti itu sih. Oh, Oke. Sebelum kita masuk ke tadi Bapak bilang perlu penilaian atau segala macam, kita kan sudah mulai tergambar nih optimalisasi aset mulai dari definisi gitu ya, tujuan-tujuannya, apa itu objek yang menjadi sasaran, juga subjeknya. Sekarang berarti kita masuk ke tahap prosedur nih Pak. Di sini saya sempat melihat sekilas nih dari bisnis partner yang join di webinar kali ini. Jadi ada mulai dari mahasiswa, dosen, ada juga dari institusi pemerintahan, institusi pendidikan, juga dari sektor swasta dan perbankan. Nah, mungkin para bisnis partner juga ingin memulai nih, dari mana ya harusnya memulai optimalisasi aset ini, prosedur-prosedur apa yang sebaiknya menjadi perhatian gitu bagi rekan-rekan di sini semua, supaya prosedur atau tahapan optimalisasi aset yang dijalankan ini sesuai gitu ya Pak, sehingga nanti hasilnya pun akan menjadi lebih optimal. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Oke, jadi sebenarnya sih seperti ini ya, kalau misalnya dalam suatu perusahaan ya, tadi kan saya sempat singgung kalau sebenarnya aset-aset itu semua harusnya berada tercatat di laporan keuangan dan kemudian ada di neraca gitu ya, untuk aktiva tetap ataupun aktiva lain-lain gitu. Nah, jadi sebenarnya tahap awal itu sebenarnya kita akan menginventarisasi justru gitu. Jadi kita akan menginventarisasi aset itu, apakah aset itu udah sesuai gitu ya, udah sesuai pencatatannya di perusahaan gitu. Nah dari situ mungkin baru kita akan lihat gitu, kita akan analisis kira-kira apakah masih ada nilainya di situ gitu. Jadi kadang-kadang fungsi penilaian juga di situ, ada juga di situ. Jadi selain inventarisasi aset mana yang kira-kira idle atau yang kira-kira nggak optimum atau yang udah jalan sesuai fungsinya, nah itu bisa dicatatkan di situ. Tentunya juga kalau misalnya ada penilaian, sekaligus kita juga dapat nilainya ya, nilai dari aset tersebut gitu. Nah, jadi setelah inventarisasi, mungkin kita bisa juga di sini saya bilang kayak legal audit ya. Legal audit itu mungkin juga semacam due diligence juga kali ya. Jadi aset-aset yang kita miliki itu apakah benar kita miliki kan sebenarnya kan. Jadi ada kemungkinan kan kepemilikan ya benar gitu. Jadi apakah sertifikatnya ada ataukah adakah mungkin kayak peralatan mesin-mesin peralatan itu kan agak susah ya. Nah, tapi mungkin mereka punya pembeliannya atau ada ada kayak invoice-nya atau segala macam gitu. Nah, ini sebaiknya kita juga melakukan terhadap kepemilikan aset tersebut. Terus kemudian ada lagi, karena setelah itu ada penilaian aset. Jadi penilaian aset ini sebenarnya partnya dia sebenarnya di inventarisasi ada, tapi di untuk menentukan apakah dia perlu dioptimalisasi atau enggak, itu biasanya di penilaian sih gitu. Jadi kalau misalnya value-nya udah berkurang atau udah enggak optimal lagi gitu, itu bisa dikembangkan lagi gitu kan. Kalau memang nggak bisa dikembangkan lagi, mungkin alternatifnya ya dijual gitu, seperti itu kan misalnya gitu. Terus kemudian di sini juga setelah penilaian aset, mungkin analisis ada pengelolaan dan pemeliharaan. Jadi memang sebelum kita masuk ke optimalisasi aset sendiri itu ada proses gitu ya, ada proses untuk mengelola aset itu tersebut. Jadi kan kadang-kadang kalau aset idle itu kan perusahaannya sendiri nggak tahu tuh asetnya ada di mana gitu. Iya kan, jadi ya kadang-kadang kita juga harus menemukan dulu gitu asetnya itu di sebelah mana gitu. Terus kemudian pengelolaannya seperti apa. Jadi sebelum selama proses itu kan tentunya ada proses kayak kita memaintain aset tersebut supaya nggak bisa dikerjasamakan atau bisa dioptimalkan dengan maksimal gitu, seperti itu. Setelah itu barulah kita masuk ke optimalisasi asetnya. Nah, di sini optimalisasi aset ini cukup banyak. Jadi yang pekerjaan di sini ya, jadi termasuk kayak tadi saya sempat singgung, termasuk yang studi untuk highest and best use ya, pemanfaatan terbaik dan tertingginya dari dia itu apa. Terus mungkin juga nanti ada FS-nya gitu ya, feasibility study itu lebih kalau misalnya udah satu
udah satu pengembangan yang paling layak gitu. Nah itu ada visibility study-nya. Termasuk juga nanti untuk pemilihan kayak semacam rekanannya atau yang akan dikerjasamakan seperti itu. Oke. Berarti nih Pak, sebelum memang optimalisasi aset itu dilakukan, tadi kan memang ada beberapa tahapan ya. Jadi memang dari sisi perusahaan sendiri perlu ada istilahnya dalam tanda kutip pembenahan mungkin ya Pak, dari tim dengan tim internalnya perusahaan, pembenahan terkait dengan bagaimana nih posisi asetnya dengan melakukan inventarisasi aset, jadi diidentifikasi kembali ya Pak, di mana posisinya, seperti apa legal standingnya gitu ya Pak. Baru setelah itu dimulailah suatu kajian untuk mengoptimalkan dari aset-aset tersebut begitu ya Pak. Oke, sungguh sangat ini Pak, insightful sekali penjelasannya. Lalu kita lanjutkan terkait dengan ini Pak, kalau misalnya setelah prosedur itu dilaksanakan, pasti kan nanti akan ada semacam pengambilan keputusan lah ya. Kita ambil satu studi kasusnya misalnya dari sisi perusahaan begitu. Setelah dilakukan kajian, diberikan saran oleh konsultan terkait begitu ya Pak. Jadi nanti akan diputuskan oleh manajemen, misalnya nih akan diputuskan untuk dikembangkan menjadi suatu pengembangan komersial misalnya ya Pak. Nah kira-kira apakah perusahaan itu dapat mengembangkan sendiri atau menjalankan sendiri operasional dari aset tersebut, atau sebaiknya apa sih yang harus dilakukan perusahaan jika ingin mengembangkan propertinya tersebut, Pak? Iya, baik. Jadi memang kalau kita lihat dari sisi perusahaan ya, apakah yang akan melakukan optimalisasi aset, tentunya dia bisa melakukannya sendiri ya, maksudnya perusahaan itu sendiri dia lakukan sendiri optimalisasi asetnya, atau dia akan bekerja sama gitu ya dengan pihak lain gitu ya, dengan mitra strategis dalam hal ini gitu. Nah jadi memang di sini ada beberapa hal juga ya. Jadi kalau yang harus kita lihat ya, jadi kalau misalnya kalau dengan mitra strategis itu kan sebenarnya kita lihat ada beberapa tipe lah ya, beberapa tipe kerjasama. Jadi kalau beberapa tipe kerjasama itu bisa dengan sewa gitu misalnya ya. Jadi sewa itu seperti sewa menyewa biasa gitu ya, antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain gitu. Nah tapi sebelumnya itu sebenarnya kita juga mesti analisa nih. Jadi artinya analisa itu apakah dikembangkan sendiri atau dikerjasamakan gitu kan, atau bersama dengan mitra strategis seperti itu kan. Nah di beberapa hal sebenarnya ada beberapa kendala kalau misalnya dia dikerjakan sendiri, mungkin terkait kompetensi gitu ya, terkait kompetensi dari pemilik lahan itu sendiri, dan mungkin juga bisa juga dari misalnya KBLI-nya gitu. Misalnya contohnya misalnya tadi bank gitu ya. Nah bank itu kan sebenarnya secara bisnisnya dia kan nggak bisa mengerjakan kayak manajemen building misalnya seperti itu kan. Nah itulah yang, tapi dia punya tanah nih misalnya gitu kan, punya tanah, tapi dia nggak bisa mengembangkan sendiri karena memang skop kerja perbankan itu emang di luar dari developer gitu ya, developer atau misalnya pengelola seperti itu ya, manajemen building gitu. Nah itu artinya mereka akan mengembangkan dengan mitra strategisnya seperti itu ya. Nah tadi kita balik lagi tadi ya, untuk yang dikembangkan dengan mitra strategis tadi memang ada sewa tadi yang saya bilang gitu ya. Kalau sewa itu tentu pemilik tanah nanti yang membangun gitu ya, atau bisa dia jadi seolah-olah dia cuma dapat harga sewanya aja gitu. Jadi dia cuma dapat sewanya aja selama ya sebulan sekali gitu atau setahun sekali gitu kan, seperti itu. Nah juga ada juga yang misalnya istilahnya tuh kayak pinjam pakai. Nah kalau pinjam pakai ini sebenarnya relatednya tuh untuk BMD ya sebetulnya ya, BMD, karena kayak atau malah mungkin BUMN gitu, di mana asetnya itu misalnya tanah negara gitu kan, diserahkan ke BUMN misalnya gitu kan, atau BMD untuk mengelola aset itu gitu. Nah itu salah satu optimalisasi juga kan bagi negara nih ceritanya gitu kan. Terus kemudian juga ada kerjasama pemanfaatan KSP atau KSO seperti itu ya. Nah kalau ini sih sifatnya nggak cuma sewa menyewa gitu ya, tapi ini sifatnya pemilik lahan itu sendiri dia terlibat di dalamnya gitu. Nah, jadi dia mungkin terlibat di pemasarannya atau terlibat di operasionalnya gitu, seperti itu gitu, atau di operatornya ya seperti itu ya. Jadi
kalau kerjasama KSP atau KSO itu kedua belah pihak itu kayak merge gitulah ya, GV atau apa gitu biasanya bentuknya seperti itu. Terus kemudian juga ada yang BOT ya, BOT atau BTO gitu ya, bangun serah guna atau bangun guna serah. Nah kalau ini sih sebenarnya sistemnya ada agreement-nya, ya, ada agreement sendiri, di mana pemilik tanah itu dia dapat kompensasi berapa dari hasil bagi hasil dari pengelolaan tanah itu sendiri gitu, seperti itu. Terus kemudian ada kerjasama penyediaan infrastruktur. Kalau ini relatif ini sebenarnya terhadap BUMN atau terhadap instansi ya untuk yang infrastruktur. Jadi kayak misalnya jalan tol gitu ya, bisa jalan tol atau bandara seperti itu ya. Nah, jadi mungkin pihak swasta yang menyediakan tanahnya, mengembangkannya, nanti dia akan dapat konsesi dari pemerintah gitu kan untuk mengelola itu selama berapa tahun sebelum dikembalikan ke tanahnya menjadi tanah negara gitu kan. Asetnya itu sebagai aset milik negara gitu, seperti itu sih. Oke, berarti memang cukup banyak ya Pak sebenarnya terkait dengan skema kerjasama. Betul. Terkait dengan optimalisasi aset. Tetapi mungkin di sini yang menjadi poin penting ya, berarti kan perlu ada semacam mitigasi resiko nih Pak, supaya misalnya perusahaan memutuskan apakah perusahaan perlu mengembangkan sendiri terkait dengan aset yang ingin dioptimalkan begitu ya, atau memutuskan untuk bekerja sama. Nah, ada semacam prinsip-prinsip atau apa ya yang harus diperhatikan supaya memang pemilihannya itu pemilihan keputusan gitu ya, sudah tepat apakah mau dikembangin sendiri atau kita kerjasama aja nih dengan mitra gitu Pak. Iya. Ya jadi memang sebenarnya sih kalau kerjasama itu ya pertama memang ada apa ya istilahnya ada feel gitu ya dari perusahaan itu sendiri, apakah saya mampu gitu, apakah saya mampu mengoptimalkan aset tersebut gitu, atau misalnya apakah saya bisa melakukan sendiri tanpa bantuan dari orang lain gitu, atau dari mitra lain gitu. Nah memang kebanyakan sih ya, jadi kebanyakan memang yang bisa dioptimalkan itu relatifnya sebenarnya lebih banyak tuh mereka yang bekerja sama gitu, bekerja sama dengan dua pihak itu. Nah, jadi memang ada beberapa hal ya yang menjadi pertimbangan sebagai mitra gitu ya, sebagai mitra bisa aja dia udah menjalankan misalnya GCE ya, corporate governance gitu, terus juga bisa dia prudent gitu dalam hal ini. Prudent itu artinya dia mampu gitu ya, dia punya capable untuk melakukan pengembangan terhadap aset tersebut. Terus kemudian juga right time itu dia sebenarnya lebih ke waktu sih. Jadi waktu yang tepat gitu ya, waktu yang tepat untuk menunjuk mitra gitu, seperti itu. Oh, jadi memang tidak hanya oke, kita langsung jalankan nih dari hasil keputusan optimalisasi aset yang disarankan oleh konsultan gitu ya Pak, tetapi memang juga harus ada semacam saling gitu ya, saling dari sisi perusahaan ataupun dari sisi konsultan untuk saling menginformasikan atau saling berdiskusi bahwa memang ini adalah pilihan yang tepat baik dari sisi terutama dari sisi perusahaan itu sendiri begitu ya Pak. Yeah. Selanjutnya kalau terkait dengan saya agak tertarik untuk yang kerjasama operasional nih Pak. Mungkin memang kan yang kelihatannya cukup banyak dilakukan nih Pak oleh perusahaan baik itu terutama perusahaan swasta banyak melakukan kerjasama operasional. Nah itu kira-kira skemanya seperti apa sih Pak? Ya, sebenarnya skema kerjasama operasional tuh macam-macam ya, jadi banyak banget gitu. Jadi agreement-nya tuh juga lumayan banyak, tapi sebenarnya pada prosesnya ya mungkin di sini kayak alurnya gitu ya. Kalau alurnya sih sebenarnya antara pemilik aset gitu ya sama calon mitranya itu nanti. Nah itu mereka biasanya kadang-kadang bikin sama-sama membuat tim tuh ya, tim untuk optimalisasi aset ya. Jadi di situ mereka akan mencoba diskusi agreement apa atau kesepakatan apa gitu, namanya aja kerjasama operasional gitu ya. Jadi kesepakatan apa yang mereka bisa capai gitu di situ. Nah, memang kadang-kadang di satu sisi sih nggak ketemu nih gitu, nggak ketemu antara pemilik
pemilik tanah dengan pengembangnya gitu ya, dengan investornya gitu. Pengembangnya mau kayak begini, sedangkan kita sebagai pemilik tanah maunya begini gitu. Maksudnya kita punya, kadang-kadang kita punya share lebih gede nih karena tanahnya tanah kita, misalnya seperti itu kan. Terus bagi pengembang juga kayaknya nggak visible nih kan, karena dia dapatnya cuma sedikit, misalnya seperti itu. Nah makanya di sini kadang-kadang ada beberapa konsultan juga nih untuk yang dampingin ya, jadi untuk sebagai menjembatani untuk antara investor dengan pemilik tanah gitu, seperti itu. Nah jadi di sini kalau kita lihat memang ada beberapa konsultan juga yang bisa terlibat ya, diantaranya kayak properti spesialis misalnya gitu ya, terus bisa juga KJPP ini sih fungsinya lebih ke penilaian asetnya seperti itu ya, terus mungkin juga dia melakukan studinya ya, studi pemanfaatan lahannya atau visibility study-nya ya, seperti itu. Terus juga di sini tentunya ada konsultan hukum ya, konsultan hukum sama notaris. Nah ini sebenarnya sih dia lebih mencatatkan gitu ya, perjanjian itu nanti akan seperti apa gitu. Nah itu kan tentunya kedua pihak kan dari sisi legalnya juga harus clear gitu ya, nanti bagi hasilnya seperti apa, terus kemudian tanggung jawab hak dan tanggung jawab masing-masing, entah pemilik entah developer seperti apa gitu, seperti itu ya. Jadi harus dilegalkan lah istilahnya gitu kan, di notaris juga gitu, dinotariskan, diaktakan ya, seperti itu. Oh, oke, menarik sekali ya Pak. Selanjutnya nih pertanyaan terakhir mungkin ya Pak dari saya. Nah, kira-kira sebenarnya ada tidak ya peraturan terkait yang mengikat kepada kegiatan optimalisasi aset ini gitu Pak? Apakah suatu perusahaan harus mengacu pada peraturan yang memang diatur oleh pemerintah atau seperti apa Pak? Ya, kalau relatifnya sebenarnya kalau untuk swasta itu nggak ada peraturan terkaitnya ya, kecuali mungkin fleksibel ya Pak ya. Fleksibel, mungkin ini cuman kalau ada policy aja sih, policy dari perusahaan itu sendiri gitu. Tapi kalau untuk aset daerah gitu ya, aset negara atau aset daerah, nah itu ada beberapa peraturan yang terkait gitu kan. Yang paling tinggi sih yang peraturan pemerintah itu. Jadi pemerintah nomor 27 tahun 2014. Kalau yang sekarang udah diperbarui dari ke PP nomor 28 ya tahun 2020. Nah itu tentang pengelolaan barang milik negara atau barang milik daerah gitu. Nah terus sebenarnya ada beberapa turunannya sih ya dari peraturan itu. Jadi kalau misalnya BMN ya, barang milik negara, itu diaturnya di Kementerian Keuangan ya, di mana keuangan. Jadi peraturan yang terkait itu biasanya berupa PMK gitu ya, atau keputusan menteri gitu. Di sini kalau kita lihat emang cukup banyak ya. Jadi kalau PMK-nya itu PMK utamanya sih tahun nomor 71 tahun 2016, tapi turunannya itu cukup banyak gitu. Nah, jadi kita bisa lihat ya dari tahun 2020, 2021 gitu ya, itu banyak turunannya. Dan terakhir 2023 itu related untuk IKN sih sebenarnya, pengelola BMN dan aset dalam penguasaan di IKN gitu. Terus kemudian untuk BMD, tadi untuk BMN ya. Kalau untuk BMD itu biasanya diaturnya di peraturan dalam negeri gitu ya, peraturan menteri dalam negeri. Nah ini yang terakhir sih nomor 19 tahun 2016, tapi saat ini sih masih proses revisi sih. Oke, berarti memang bagi para bisnis partner yang berada di institusi pemerintahan gitu ataupun daerah harus lebih memperhatikan lagi terkait dengan regulasi-regulasi yang terkait begitu ya Pak. Terima kasih nih Pak Indro. Sama-sama. Penjelasan dari Pak Indro sudah cukup dan cukup komprehensif, sangat jelas gitu ya. Tetapi sebagai summary nih dari apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Indro, kami akan menampilkan video animasi tentang optimalisasi aset dengan studi kasus aset tanah idle. Silakan, selamat menyaksikan. Perusahaan A adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang memiliki kantor pusat di kota Jakarta. Selama perjalanan bisnisnya, perusahaan memiliki banyak aset untuk menunjang kegiatan operasional, termasuk aset non-operasional berupa tanah yang diharapkan menjadi salah satu investasi properti bagi perusahaan. Saat ini, perusahaan A memiliki beberapa bidang tanah yang berlokasi di beberapa provinsi di Indonesia.
Untuk meningkatkan nilai dan kinerja perusahaan, manajemen bersepakat untuk melakukan optimalisasi aset tanah milik perusahaan. Langkah pertama yang dilakukan adalah perusahaan menunjuk tim internal perusahaan yang berperan sebagai penanggung jawab kegiatan serta membantu menjalankan prosedur optimalisasi aset dari sisi perusahaan. Sebagai langkah awal, tim tersebut ditugaskan untuk melakukan inventarisasi dan verifikasi aset yang terkait dengan beberapa hal, yaitu pengecekan dokumen kepemilikan yang terkait dengan dokumen tanah atau aset milik perusahaan. Lalu pengecekan dari sisi legal, apakah aset tersebut sudah memiliki perizinan tertentu, serta kembali ketentuan tata kota yang berlaku di lokasi aset ke dinas terkait. Tahap selanjutnya yaitu mendata kondisi fisik aset. Dan tahap terakhir, memastikan pemanfaatan aset saat ini. Optimalisasi aset membantu perusahaan yang memiliki aset idle, yaitu aset yang tidak digunakan atau digunakan tetapi tidak sesuai dengan pemanfaatan optimalnya agar memiliki nilai tambah. Apabila tidak dikelola secara efektif, aset yang semula diharapkan menjadi investasi justru akan menjadi beban karena perusahaan harus mengeluarkan biaya pemeliharaan maupun biaya pengamanan atas aset tersebut. Setelah perusahaan melakukan inventarisasi dan verifikasi atas aset tanah tersebut, perusahaan dapat menunjuk konsultan, yaitu KJPP, untuk melakukan kajian aset. Dalam melakukan kajian aset, langkah pertama yang dilakukan adalah KJPP akan melakukan penilaian aset untuk mengetahui nilai pasar dari aset tersebut. Selanjutnya dilakukan kajian highest and best use atau HBU untuk mengetahui alternatif pengembangan atas tanah yang akan memperoleh hasil paling optimal. Ada 4 kriteria utama untuk menentukan HBU atas aset, yaitu secara fisik memungkinkan untuk dibangun sesuai dengan skema pembangunan yang direncanakan, secara legal diizinkan, secara finansial layak, dan menghasilkan nilai tertinggi. Keempat kriteria tersebut harus dipenuhi supaya pengembangan atas aset menjadi optimal. Setelah pengembangan atas aset disetujui oleh manajemen perusahaan, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pemanfaatan aset. Perusahaan dapat menjalankan sendiri pembangunan maupun pengelolaan atas aset jika memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai. Alternatif lainnya, perusahaan dapat bekerja sama dengan mitra. Skema kerjasama bermacam-macam, mulai dari sewa, pinjam pakai, kerjasama operasional atau pemanfaatan, build operate transfer ataupun build transfer operate. Dalam hal ini, perusahaan memutuskan untuk melakukan kerjasama operasional dengan developer untuk tahap pembangunan sesuai dengan pengembangan yang telah disetujui oleh manajemen perusahaan. Perusahaan juga bekerja sama dengan operator untuk pengelolaan atas aset yang dibangun. Selanjutnya, selama proses pembangunan dan pemanfaatan, hal yang perlu diperhatikan adalah pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengendalian. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara rencana yang ditetapkan dengan pencapaian, serta bisa mengidentifikasi permasalahan yang terjadi selama kegiatan operasional dilaksanakan. Wah, menarik sekali ya video yang baru saja kita saksikan. Semoga semakin menambah pemahaman para bisnis partner semua. Baiklah, sekarang saatnya kita berinteraksi nih Pak dengan para bisnis partner yang sudah mendengar pemaparan Bapak ya, diskusi kita, sharing Bapak dari tadi sampai dengan sekarang. Sepertinya sudah tidak sabar untuk dapat berdiskusi langsung. Mungkin saya akan memulai dengan 3 pertanyaan. Silakan bagi para bisnis partner yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung dapat mengklik
tombol raise hand atau dapat mengetik pertanyaannya di kolom chat. Jangan lupa sebutkan nama, institusi, lalu masuk ke pertanyaannya. Apa sudah ada yang... Oke, Bapak Hoirul Anwar ya. Oke, Pak Hoirul Anwar, dipersilahkan Pak jika ingin berdiskusi langsung Pak. Ya, baik. Terima kasih, selamat siang. Bisa mendengar suara saya ya, Bu? Iya, sudah jelas Pak. Ya. Selamat siang Pak Indro, saya Hoirul dari Jasindo, tim manajemen aset Jasindo. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan Pak Indro. Pertama, terkait penilaian aset, harga sewa aset oleh KJPP ini. Jadi di beberapa case di perusahaan kami itu, beberapa aset yang mau kita optimalkan, memang salah satu cara penentuan harga sewanya adalah dengan kerjasama dengan KJPP untuk penilaian harga aset tersebut ya Pak. Nah, seringkali harga aset yang dinilai oleh KJPP itu juga berada di atas harga penawaran pasar gitu Pak. Jadi kadang-kadang kita terkendala di ketentuan internal kita itu kan menggunakan harga KJPP. Nah, sementara harga, misalnya saya contohkan harga KJPP untuk aset kita misalnya di daerah Simpruk itu dinilai harga sewanya 600 juta per tahun. Nah, tiba-tiba ada penawaran masuk nih Pak, itu rata-rata penawaran masuknya di angka 400 atau 500 gitu. Nah, bagaimana mensiasati ini ya Pak, biar kita juga bisa teroptimalkan, tapi kita juga nggak menyalahi ketentuan bahwa dari angka sewa yang diberikan KJPP itu masih bisa kita akomodir gitu Pak. Itu satu. Terus kedua juga sama masih terkait penilaian KJPP untuk harga jual inventaris Pak. Jadi di kami juga pernah melakukan penilaian harga jual untuk barang-barang inventaris. Ketika ada penawaran masuk itu di daya serap pasarnya itu hanya di setengah dari harga penilaian harga jualnya itu. Nah itu gimana ya Pak? Apakah bisa ada alternatif perhitungan lain gitu Pak? Misalnya kita juga punya angka KJPP atau mungkin ada angka likuidasi atau seperti apa? Mungkin mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Oke, baik. Berarti yang pertanyaan pertama terkait dengan penentuan harga sewa yang tidak kurang sesuai lah ya Pak. Oke, silakan Pak Indro. Oke, terima kasih. Selamat siang Pak siapa tadi? Saya Hoirul Pak dari Jasindo. Hoirul. Pak Hoirul ya. Oke, begini Pak. Jadi terkait penilaian sewa ya, penilaian sewa itu memang kalau dari KJPP pasti basisnya adalah basisnya pasar gitu ya. Jadi mungkin saya nggak tahu apakah itu benar atau salah gitu ya. Tapi pada prinsipnya mereka akan basisnya itu ke pasar gitu. Jadi di sana mereka akan melakukan biasanya itu analisis terhadap harga penawaran atau harga transaksi untuk sewa di sana gitu. Nah, cuman kadang-kadang yang kita tidak terinfokan itu sewanya itu selama berapa lama gitu. Nah, jadi itu yang kadang-kadang kita nggak komunikasikan sewanya itu untuk berapa tahun gitu ya. Tentunya kalau sewa setahun sama sewa 5 tahun atau sewa 2 tahun kan tentunya beda kan, berbeda gitu. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita mengeluarkan misalnya nilai pasar sewa gitu ya. Nah, nilai pasar sewa itu nggak bisa sebenarnya nilai pasar sewa itu per tahun gitu. Jadi dia tuh sebenarnya untuk berapa tahun gitu nilai pasar sewanya itu gitu. Jadi nilai pasar sewa untuk 2 tahun atau untuk 5 tahun atau untuk setahun misalnya ya, yaitu itu mesti diidentifikasi dulu gitu. Nah itu mungkin terkait yang sewa ya. Kalau yang inventarisasi kita langsung aja. Ya boleh Pak. Ya jadi kalau untuk peralatan inventarisasi itu sebenarnya kalau misalnya ada perusahaan rencana mau ini kan kayaknya mau mungkin saya nggak tahu ya mungkin mau write off gitu ya mau menjual gitu aset-asetnya gitu. Nah ini juga sebenarnya kita akan balik lagi ke asumsinya ini. Jadi kalau dari penilai itu kita akan jual aset itu dalam bentuk apa gitu. Jadi apakah satu satuan ataukah dia dalam satu kesatuan ya, box sale ya istilahnya ya. Jadi itu akan berbeda tuh pasti value-nya gitu antara satu-satu sama yang nggak satuan.
Terus kemudian juga kita akan nilainya itu dia sebagai nilai sisa gitu ya, salvage value gitu, atau juga sebagai scrap misalnya karena udah nggak bisa dimanfaatkan lagi Iya, fungsinya gitu. Nah itu juga akan menghasilkan nilai yang berbeda. Jadi memang di sini jadi kalau misalnya diungkit kayak nilai likuidasi, tentunya bisa juga sih, karena kalau misalnya kita perlu jualnya itu dalam waktu cepat gitu ya, itu juga pasti ada nilai likuidasi gitu seperti itu. Tapi artinya sebenarnya informasi-informasi seperti ini harus disamakan gitu ya antara pemilik aset yang mau asetnya itu dioptimalkan atau dijual gitu ya dengan KJPP itu sendiri gitu. Jadi antara dua pihak harus apa ya komunikasinya atau asumsi-asumsi yang dibangun jadi sama gitu ya, seperti itu sih Pak, kurang lebih seperti itu. harus memiliki persepsi yang sama ya Pak Indro Iya. ya antara pemilik perusahaan dengan konsultan yang ditunjuk. Oke, selanjutnya apa sudah ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung? Mungkin saya akan masuk ke pertanyaan yang sudah masuk pada saat peserta melakukan registrasi ya. Ini saya ada sudah mensamerikan pertanyaan yang kita pilih. Langsung aja ya Pak, ini ada pertanyaan dari Salsa Vicky. Seperti yang kita tahu nantinya ibu kota akan dipindahkan ke IKN. Nah, dampak negatif yang kemungkinan akan terjadi salah satunya aset seperti bangunan gedung yang dahulunya digunakan sebagai sarana operasional terkait pemerintahan mungkin akan menjadi idle. Lalu bagaimana cara melakukan optimalisasi dan pemanfaatan terhadap aset tersebut agar tidak idle? Terima kasih. Oke, silakan Pak. Ya ini memang jadinya menarik ya karena memang lagi hangat-hangatnya nih Pak. Dipindahkan ke IKN. Ya. Ya memang kalau kita lihat terutama memang yang pindah itu kan pemerintahan gitu ya. Nah jadi tentunya sih kalau investor melihatnya lagi itu adalah sebenarnya kita ada potensi juga untuk misalnya diubah fungsinya gitu ya. Diubah fungsinya entah jadi komersial gitu ya atau bentuknya perkantoran tapi perkantoran lebih komersial, perkantoran komersial bisa juga mungkin alih fungsi, mungkin bisa untuk jadi museum misalnya gitu kan, untuk rumah-rumah dinas misalnya seperti itu atau apalah gitu seperti itu. Nah tapi memang balik lagi tadi saya sempat singgung tuh yang terkait untuk aset negara atau aset BMD gitu ya, barang milik negara atau barang milik daerah. Nah itu kan sebenarnya ada beberapa peraturan terkait tuh. Iya, Nah ada jadi persyaratannya ya juga ada ya, persyaratannya Pak. kan. Nah itu yang agak susah nih jadinya gitu kan, agak susahnya birokrasinya seperti apa gitu kan. Apakah dari itu kan tetap mesti minta persetujuan misalnya dari DPRD gitu ya. Itu dari DPRD, bisa juga dari instansi lain nah itu ya. Nah itu yang harus kita sebenarnya identifikasi dulu gitu. Jadi selama sebenarnya secara legalitas dia clear, itu dia akan bisa dioptimalisasi gitu sebenarnya. Selanjutnya, ada yang raise hand ya, Bapak Arbi Ali Farmadi. Silakan Bapak Arbi untuk langsung mengajukan pertanyaannya. Oke, baik, saya terdengar jelas, Ibu. Sudah terdengar Pak, silakan perkenalan diri dulu Pak Arbi. Ya, baik. Terima kasih Pak Indra. Perkenalkan, nama saya Arbi. Saya dari individu biasa gitu ya, yang kebetulan memang lagi memiliki aset gitu. Tapi ini asetnya di Madura seperti itu. Nah, tadi disampaikan bahwa selain mengenai legal audit, kemudian finalnya ada HBU atau SS gitu ya, untuk mengetahui ini baiknya apa nih yang terbaik gitu untuk pengembangan asetnya gitu. Nah, saya ingin bertanya apabila nantinya saya melakukan kajian gitu ya, HBU ataupun SS seperti itu. Nah, namun ternyata terkadang ada dinamika gitu ya, entah itu pandemi atau mungkin lagi ada aturan lain gitu. Sehingga keuangan itu yang awalnya diprioritaskan untuk mengembangkan aset tersebut jadi tertunda dulu gitu. Mungkin 2-3 tahun seperti itu ya. Nah, apakah kajian yang udah 2-3 tahun itu masih bisa digunakan gitu ya untuk kita dalam mengembangkan gitu ya
atau sebenarnya ada masanya cuma setahun tadi sempat dengar ada kata setahun seperti itu. Terima kasih Pak Indra. Ya, terima kasih Pak Ardi. Pak Ardi. Ini berarti terkait dengan periode dari semacam laporannya konsultan nih Pak. Ada batas waktunya atau bisa dipakai terus-terusan nih Pak? Ya, terima kasih Pak Ardi, selamat siang. Ya, jadi kalau sebenarnya sih ya, kalau untuk studinya ya, ini kan kayak studi HBU atau studi visibility study ya di situ. Nah, sebenarnya dari hasil studi ini kan kalau Bapak kan contohnya kasusnya kayak force major gitu ya. Nah, kalau force major sih ya pasti terima semua gitu. Dalam arti mungkin proyeksinya atau pekerjaannya itu akan mundur gitu kan. Nah, tapi sebenarnya pada saat kita melakukan studi itu ada juga soal waktu gitu, waktu pelaksanaan gitu ya. Jadi itu kalau misalnya kita analisa misalnya kalau misalnya komersial itu kan pasti yang pengaruh adalah supply demand gitu ya, supply dan demand. Nah, supply demand itu yang mempengaruhi apakah kita akan melaksanakan optimalisasi itu sekarang gitu ya, atau mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi gitu. Tapi ini bukan force major ya Pak Ardi ya, jadi istilahnya nggak ada sesuatu yang tiba-tiba kayak COVID itu yang akhirnya semua mundur gitu. Nah, itu selama kita udah mengikuti hal itu, tentunya ya masih bisa, misalnya kita bisa pakai sih gitu, masih bisa pakai laporan sebelumnya untuk yang mungkin 2 tahun atau 3 tahun lagi gitu. Nah, tapi itu tentunya nggak ada pengaruh ya, nggak ada pengaruh. Jadi kayak misalnya yang dulu sekarang bagusnya untuk mall nih gitu. Terus ternyata sekarang COVID, orang-orang belanjanya dari rumah misalnya. Terus jadinya mallnya nggak bisa nih gitu. Akhirnya nanti dialih fungsi sebenarnya, terus arahnya mungkin lebih ke food court atau ke apa gitu ya. Nah, itu juga bisa seperti itu gitu. Tapi memang ada baiknya ya kalau untuk waktu yang cukup lama gitu ya, itu better kita akan lakukan lagi untuk analisis lagi sih gitu. Jadi supaya apakah perencanaan yang kita hitung, kita studi yang sebelumnya 2 tahun yang lalu itu apakah masih bisa kompatibel atau bisa digunakan untuk yang 2 tahun atau 3 tahun ke depan gitu. Seperti itu sih. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak Indro. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan ya Pak dari Bapak Slamet. Bagaimana optimalisasi aset dikaitkan dengan revaluasi untuk tujuan perpajakan, Pak? Ya, jadi sebenarnya gini sih ya, ini sebenarnya agak related sih, tapi gini lah, ini sebenarnya bukan salah satu. Jadi kan sebenarnya optimalisasi itu kan ada sisi minusnya juga sih gitu. Sisi minusnya itu kan berarti kan asetnya itu naik ya, jadi nilai asetnya itu tumbuh gitu, asetnya bertambah gitu. Nah, otomatis kan selisihnya dengan nilai buku kan tentunya ada pajak ya, terkena pajak PPh gitu seperti itu. Nah, makanya sebenarnya fungsi revaluasi itu sendiri itu kan sebenarnya kita mengetahui secara kontinu ya, secara kontinu entah setahun sekali atau 2 tahun sekali kita melakukan revaluasi, itu kan untuk menentukan apakah aset itu masih optimal atau enggak gitu, masih optimal atau masih layak digunakan gitu kan, atau ya istilahnya memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan tersebut gitu. Nah, tentunya kalau value-nya makin lama makin naik kan kita juga ada PPh juga di situ ya, selisihnya dengan book value gitu. Nah, itu yang sebenarnya hubungannya sih seperti itu gitu. Jadi tiap kali revaluasi ya mungkin kita nambah pajak lah sedikit gitu untuk negara. Oke. Masih ada waktu? Oh, masih bisa ya Pak. Ya. Pertanyaan memang sudah ada pertanyaan masuk juga. Nah, ini pertanyaannya dari Nur Alifah. Bagaimana cara melindungi aset dari risiko dan fluktuasi pasar, Pak? Ya, ini sebenarnya mirip-mirip sama yang tadi ya. Jadi memang kan kalau fluktuasi pasar itu kan itu tadi, jadi kayak supply and demand gitu ya, supply and demand dari kebutuhan atas properti yang akan dikembangkan gitu. Nah, jadi sih harusnya dari segi pada saat kita melakukan studi ya, baik studi kelayakan atau studi HBU ya, itu memang ada manajemen resikonya di situ. Jadi ada bab resiko-resiko apa yang mungkin timbul di situ. Terus kemudian kita akan memberikan rekomendasi gitu ya, rekomendasinya seperti apa gitu.
Nah itu kan harusnya sih ya udah di cover gitu. Jadi kalau kita mengikuti itu terus kemudian kita menuruti rekomendasi yang diberikan, ya mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa gitu ke depannya ya. Atau kalau ada tindakan kayak force major yang tadi gitu. Tapi intinya kalau sebenarnya dari konsultan itu biasanya dia akan memberikan memberikan solusi atau memberikan rekomendasi ya kalau misalnya terjadi hal-hal seperti itu. Kadang-kadang malah di laporan kayak di visibility study itu juga ada yang namanya sensitivity, jadi sensitivitas gitu. Jadi kalau misalnya supply-nya naik atau supply-nya turun gitu ya, fluktuasinya atau dampaknya seperti apa gitu, selisih value-nya seperti apa gitu dari properti itu sendiri gitu. Oke, baik Pak Indro. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, mungkin pertanyaan terakhir nih Pak. Dari Bapak Arbi, tadi Bapak Arbi sudah ya, udah bertanya langsung. Saya pilih yang lain ya. Dari Ibu Melenia Panduwinata, bagaimana cara Jitu sistem informasi manajemen aset untuk pengoptimalan aset? Ya, jadi sebenarnya ini sih ya, jadi sebenarnya sistem informasi aset gitu ya, sistem informasi manajemen aset itu sih bisa apa aja sih sebenarnya. Jadi dia nggak perlu sistem tertentu atau software tertentu gitu ya, nggak perlu seperti itu. Tapi pada intinya di sistem manajemen aset itu dia punya beberapa fungsi gitu di situ. Jadi ya fungsi itu selain dia bisa juga istilahnya tuh menginventarisasi gitu ya, atau untuk pengkodean misalnya gitu kan, pengkodean asetnya, terus kemudian value-nya berapa misalnya, itu nilainya berapa, terus kemudian jadi pemanfaatnya sekarang seperti apa gitu, seperti itu. Nah jadi memang kalau sistem khusus sih saya pikir setiap perusahaan bisa mengembangkan sendiri ya sistem manajemen asetnya, tapi intinya bagaimana sistem itu bisa menginformasikan kondisi aset tersebut. Ya, kondisi tersebut, apakah dia idle atau enggak, misalnya seperti itu kan, atau masih digunakan atau enggak gitu, seperti itu. Nah itu yang nanti kita ada istilahnya apa ya, ada action, apakah perlu dioptimalisasi atau enggak gitu, seperti itu. Jadi lebih ke semacam apa yang memang diperlukan oleh perusahaan terkait dengan sistem manajemen informasi yang ingin digunakan begitu ya Pak. Oke, tidak terasa nih sudah 1 jam kita berdiskusi bersama bisnis partner semua yang rasanya sangat excited ya untuk mendengarkan topik kita kali ini. Tetapi karena keterbatasan waktu, sayang sekali kita sudah harus mengakhiri diskusi dan sharing kita hari ini. Tetapi jangan khawatir, untuk bisnis partner yang masih ingin berdiskusi lebih lanjut, dapat mengirimkan email ke icahyono@bdo.co.id. Ini adalah email langsung dari Pak Indro, atau dapat menghubungi juga kontak yang ada di layar. Baik, terima kasih untuk semua rekan dan bisnis partner yang sudah join di webinar kali ini. Sampai jumpa di Valuation Talk berikutnya. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih Pak.